saya tahun 88 itu ke Jepang di Asian Rural Institute. Nah, disitulah saya belajar pertanian organik. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Nah, bersama. Nah, bersama saya sekarang ada Bang Kirman. Bang Haji Sukirman kalau sebagian orang bilang. Insya Allah. Atau sebagian orang lagi bilang, kenapa aku bilang Bang Haji tadi? Katanya orang LSM nih Haji. Oh iya. Ya udah Haji kan. Nah, Bang Haji. Terus mantan Bupati Srege. Nah, sekarang terutama semenjak pelita kedua ya Bang? Ya, tahun 75. 75. Jadi 71 Pak Presiden Soeharto 68 ya. 68 terus pemilihan pertama pemilu 71 kan. Nah, itu 75 itu 71 ke 75 itu revolusi hijau betul-betul itu. Betul. Ya. Habis itu kan intensifikasi. Ya, intensifikasi. Nah, itu kalau nggak salah di kedua itu kan. Ya, Panca Usaha Tani namanya ya. Kenapa kita harus bergerak mundur kalau orang organik bilang? Ya. Nah, coba Bang ceritakan. Ya, jadi yang pasti saya kelahiran tahun 55. Ya, jadi pada tahun 75 itu sudah umur 20 tahun. Udah paham betul itu kan. Nah, saya anak petani pula. Pas lah itu. Jadi saya lah saksi hidup yang membantu bapak saya memberantas hama wereng itu. Oke. Di Lubuk Pakam. Oke. Ya. Nah, hama wereng ini tidak pernah ada sebelumnya kan. Oke. Nah, jadi ketika tahun 75 pas saya masuk kuliah di USU, disitulah Deli Serdang itu menjadi daerah yang terserang hebat ya oleh hama wereng. Padahal kita sudah mulai memakai bibit unggul, memakai pestisida sejak tahun 70. Oke. Ternyata 5 tahun yang terus menerus. Padi lokal yang mempunyai keunggulan lokal itu habis, organik itu yang alami itu ditinggalkan, ganti dengan racun yang bisa membunuh semuanya. Ternyata di tahun 75 tidak mampu mengatasi serangan hama wereng, dihantam lagi dengan pestisida yang overdosis. Di tahun 76, 77 sampai tahun 80 itu muncullah biotype 2 yang hama wereng yang sudah imun ya, resisten terhadap racun-racun ini. Itu kemudian menjadi kesimpulan di dalam seminar-seminar ilmiah, dan saya sebagai saksi anak petani dan waktu itu mahasiswa pertanian, itu menjadi kesimpulan ternyata alam ini tidak bisa dilawan ya, atau tidak bisa ditambah malah. Ya, dengan cara-cara yang bilanglah dianggap modern. Yang tidak alami lah. Yang tidak alami gitu. Kenapa? Baru kita pelajari waktu itu ada yang disebut dengan PHT, pengelolaan pengendalian hama terpadu. Di situ rupanya alam ini ada yang disebut musuh alami, ada juga yang namanya kawan alami kan gitu. Nah, ketika disemprot semuanya, yang seharusnya menjadi musuhnya hama pun mati semua kan. Jadi yang kawan alami lah habis gitu. Nah, di situ kemudian di tahun 75, tahun 83 seingat saya muncullah di Indonesia apa yang disebut dengan KRAP, kelompok relawan anti penyalahgunaan pestisida. Nah, di situ waktu itu ada DDT yang disinyalir dipakai untuk menyemprot sayuran dan lain-lain. Ternyata ini kita nggak bisa, kita lihat dunia yang lain. Nah, kita melihat di dunia yang lain muncullah yang disebut PAN itu Pesticide Action Network. Nah, kemudian saya tahun 88 itu ke Jepang di Asian Rural Institute. Nah, disitulah saya belajar pertanian organik. Ternyata Jepang yang memproduksi racun, pupuk kimia sintetis dan lain-lain, ternyata di negaranya sana malah nggak pakai, malah berkembang, tetap pakai dia, tapi terkendali ya. Terkendali, tapi artinya pertanian organik itu luar biasa. Nah, saya melihat, ya kenapa orang ini politiknya begini kan gitu. Nah, saya pergi ke beberapa negara yang lain. Nah, sekarang singkat cerita bahwa natural farming, organic agriculture
ada yang menyebut lagi sekarang ini permaculture dan planetarium agriculture dan banyak lagi, ternyata itu mempunyai nilai kearifan lokal yang luar biasa ya. Oh itu makanya dulu kita punya beras yang Ya Rojo Lele, Ramos, Arias dan lain-lain. Yang terkenal dulu, yang paling terkenal itu dulu Ledong. Ya, berseledong itulah apa Ramos kan dari Ledong. Kalau dari Labuan Batu. Labuan Batu. Ada itulah yang Kuku Balam. Kuku Balam, dari dataran tinggi Delitua Arias Delitua, beras barek Solo, ya kan gitu. Di Jawa itu di Klaten Cianjur, Cianjur, Rojo Lili itu semua. Pandanwangi. Nah, itu semuanya sekarang untung ada gerakan pertanian organik ini. Oke. Nah, sehingga plasma nutfa atau genetik asalnya itu tidak hilang semuanya. Oh, yang tidak hilang Nah, masih diteruskan, dimuliakan. Dikembangkan. Nah, tapi kalau sudah diambil oleh corporate, oleh perusahaan-perusahaan besar, direkayasa genetika, masuk lagi GMO, genetic modified organism, itu bisa sifat-sifat unggulnya itu memang bertahan, tetapi hanya bertahan 1 kali tanam, habis itu beli lagi, petani beli lagi, kan tergantung. Ketergantungan. Nah, sedangkan dulu kan kemandirian. Kalau dulu kan ada kearifan lokal ya. Setiap habis panen ada yang disisihkan, diseleksi. Itulah seleksi benih. Ini diikat dan disimpan. Model petani, mau jagung, mau padi, mau apapun mau ya. apa namanya. Ya betul. Nah, kenapa yang gitu sekarang relatif tidak lagi dipakai sama petani-petani kita? Nah, jadi ada persoalan memang ya. Semuanya serba instan. Oke. Orang kalau mau sebetulnya kalau pilek, kepala pusing samanya kan ada jahe dipukul, kasih jeruk nipis minum ya. Tapi kan lebih bagus makan satu pil aja, selesai. Tapi abis itu dia lupa ya. Nah inilah instan ini. Jadi orang melupakan bahwa sebetulnya pil ini pun diekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Nah tapi orang sama dengan organik. Jadi saya teringat salah satu filsafat di orang Batak itu ya. Orang Batak itu kan punya filsafat kalau bertani sinurma pinahan gabima naniula. Artinya menjadilah peternakan, suburlah tanaman. Oh, berarti sustainable kata orang sekarang. Kenapa dia mulai dari sinurma pinahan? Pinahan itu ternak. Bisa babi, bisa kambing, bisa lembu, bisa kerbau, bisa kuda. Bisa beras kali ya? Beras juga bisa berarti? Enggak, pinahan itu ternak. Oke. Nah, kalau sinurma pinahan, gabi mananiula artinya dengan pinahan, dengan ternak duluan, barulah berhasil panen. Paham aku. Itulah yang tadi kita bicara orang zaman dulu itu. Bahwa dia ternak dulu, ternaknya menjadi fertilize. Jadi artinya orang dulu itu sudah mandiri dalam soal pupuk yang dihasilkan oleh pabrik pupuknya. Pabrik pupuknya itu ternak. Nah, orang sekarang kan pupuknya dari luar. Tapi kan dulu kan rencananya mengatasi kekurangan pangan kita itu kan. Yang makanya dibikinlah ekstensifikasi. Intensifikasi, betul. Itu dulu ceritanya kan. Tapi ternyata ketika program itu dijalankan, kita nggak dapat kok. Swasembada itu kita nggak dapat. Dapatnya ketika sudah sekian puluh tahun, tahun 85 kalau nggak salah. 83 atau 85 ya. Kalau nggak salah. Pak Harto mengambil dari FAO ya sebagai swasembada pangan. Nah, jadi memang metodologi Inmas itu dulu, jadi instruksi massal dan bimbingan massal Departemen Pertanian, memang yang diperkuat dulu itu sistem penyuluhan. Nah, penyuluhan itu pun sebetulnya mengajak petani tidak jor-joran menggunakan high external input itu. Berarti memang hal itu dipahami betul ya? Bahwa tidak perlu kita memang harus membom semua. Tapi kan kemudian overdosis. Akhirnya kan sempat kita kejadian mutu tanah kita udah tidak rusak, mengeras dan segala macam. Biologi tanah, Jasernik yang ada di tanah habis. Yang namanya belut, yang namanya cacing itu habis, namanya ikan habis. Nah,
kebetulan saya setelah pensiun dari bupati, saya kan mempraktekkan kembali bertani di sawah saya. Nah, sudah ke-12 kali panen. Organik? Organik. Dan berarti kondisinya udah hampir kembali organik atau udah kembali alam. Udah alam. Nah, tanah saya itu sekarang orang ada cari belut, ikan. Unsur non organiknya udah relatif hilang. Udah hilang. Hilang. Jadi pengaruh kimia sintetis itu hilang. Oke. Nah, jadi kita sekarang memakai 5 ton 2 kali 25 ya 5 ton per hektar. Oke. Pupuk kandang ya. Jadi dengan 5 ton per hektar itu kita bisa fluktuatif ya, tapi panen yang tertinggi itu bisa kita capai 5,7 ton gabah per hektar. Padi konvensional katakanlah bisa 6 ton, 7 ton gitu kan. Tetapi dengan high modal yang tinggi juga gitu. Tapi kerusakan tanah mereka tidak hitung. Nah, sedangkan kita sudah keuntungan kita udah tanah semakin sehat, normal, semakin sehat. Semakin gitu. sehat. Nah, tapi ada yang menarik, Bang. Ini kalau ku tengok pasar ya. Ya. Kalau pasar kan namanya sesuatu yang organik itu harganya multipliernya ngeri. Ada yang sampai 4 kali dari harga yang yang biasa, ada yang mungkin cuma 2 kali gitu. Itu kan sebetulnya untung bagi petani. Jadi produk organik ini sebetulnya yang jadi soal itu label. Oke. Label itu cost. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Rizanul memproduksi beras organik, tapi packingnya tidak ada label, sertifikat dari satu lembaga sertifikasi ya, itu orang tidak akan percaya. Membelinya pun tidak akan percaya. Berarti sama juga lah dengan trik global itu, Bang. Nah, jadi Pak Rizanul sebagai petani harus punya label, harus punya sertifikat. Di Indonesia ini misalnya ada di Mojokerto sana namanya Lesos, lembaga sertifikat organik. Jadi ini 30 juta ini untuk dapat sertifikat itu. Artinya mereka datang mencek tanah kita, mencek ini itu segala macam semua residunya ada atau tidak segala macam. Jadi setelah tanah itu dinyatakan memenuhi syarat clear untuk produk organik, barulah kita bertanam. Nah, itu pun sampai 2 tahun 3 tahun nanti harus kayak SIM jadi ada umurnya. Ada umurnya. Jadi kan cost lagi. Bayangkan kalau 30 juta. Misalnya kita punya hamparan 5 hektar lah. Ya kan? Berarti 6 juta. 1 hektar. Tambah kosnya setiap musim. Itu setiap musim? Ya kan jadi kalau 2 tahun lah bagi 4. Nah, kalau 6 juta kan 1,5 juta. Ya 1,5 juta udah dapat berapa ton pupuk kandang. Nah, itu dia. Nah, itu label ya. Malah artinya gara-gara itu tentu petani jadi nggak usah aja organikan kan gitu kan. Nah, lagi repot. Yang kedua, produk organik ini kan gerakan. Gerakan terutama kalau di luar negeri itu gerakan konsumen. Betul. Bukan produsen. Jadi itu konsumen memang yang tentu. Saya koperasi konsumen memerlukan beras kami dari koperasi kami 10 ton sebulan misalnya kan. Nah, kita datang ke kelompok petani supaya dia memproduksi untuk kita. Kalau di sini terbalik. Di sini gerakan itu gerakan produsen. Ini kami punya produk organik loh, sayur kami ini organik, ini nggak pakai racun, nggak pakai ini gitu kan. Nah, penduduk kita kelas menengah ke atasnya terima yang gitu. Kelas menengah ke bawahnya kan nggak, apalagi ada di situ apresiasi harga kan. Jadi misalnya beras biasa 14.000 sekarang, sedangkan produk organik itu paling murah kan 20. Ada perbedaan 6.000. Begitu. Tapi kenapa 6.000? Karena memang produk organik per hektarnya itu gabahnya tidak bisa seperti konvensional. Nah, dia harus ditinggikan kan. Nah, jadi seperti di sawah saya itu setiap gabah yang saya panen itu dihargai oleh
pembelinya itu 500 sampai 1.000 rupiah per kilo. Jadi kalau pasaran waktu itu 6.500 gabah kering panen, saya punya gabah dibeli 7.500. Lebih mahal 1.000 ya? 1.000. Oke. Begitulah langganan yang mengolah beras organik saya itu membelinya. Logikanya sih masuk bagi aku ya. Iya. Karena untuk pertanian organik itu biayanya ada yang bertambah dan produksinya juga ada yang berkurang. Nah, itu dia. Iya, Ya, jadi itu logikanya. Jadi ada penyesuaian yang dicari pasti. Tapi yang menarik sama aku label tadi. Ya. Ya, apa label itu nggak bisa pengakuan atau kelompok sertifikasi lokal yang melakukan? Nah, sekarang ini barusan saya lihat di pidato di sidang FAO di Amerika, Kongres Amerika atau Pengadilan Amerika sekarang sudah mengapprove, menyetujui terhadap jaminan petani organik. Jadi tidak ada sertifikat. Jadi dari petaninya sendiri udah trust. Ya, diakui trust. Trust ya. Nah, jadi kalau misalnya ada surat pernyataan dari kelompok tani bahwa produk kami ini dibudidayakan secara organik, jadi ini diakui. Self declare itu diakui ya. Oke. Nah, di Thailand itu namanya PGM. Jadi Participatory Guarantee Method kalau nggak salah saya. Nah, itu. Jadi itu diakui. Jadi ditulis di kapalnya ini di packingnya itu PGM. Nah, di Indonesia ini namanya sekarang oleh Aliansi Organik Indonesia ini. Oh, udah ada aliansinya gitu? Nah, ini Aliansi Organik Indonesia AOI ini di Bogor. Sekarang namanya PAMOR. PAMOR itu singkatan Penjamin Mutu Organik Rakyat. Aku pernah dengar nama itu. Nah, itu dia. Jadi label kalau untuk ekspor impor memang masih keras. Oke lah, itu kan tuntutan global. Nah, jadi kalau kita mau mengekspor produk organik ke Amerika, itu harus diakui oleh USDA sertifikatnya. Kalau mau ke Jepang, JAS. Kalau mau ke itu sertifikat mereka. Ya, nah, itu sih wajar menurut aku ya. Tapi kalau gula semut ke Belanda, ke Belgia, itu memang udah lama organik. Pohon kelapanya, tempat diambil gulanya itu pun diperiksa betul. Orang ngambilnya pun di ladang-ladang yang nggak terjangkau orang. Ya, itu dia. Mau dia pakai pestisida. Jadi label. Nah, itu yang jadi kendala declare tadi. Ya. Yang jadi kendala kita kan masih itu, label dan self declare yang belum belum masyarakat masih perlu disosialisasi. Lembaga macam Orbit ini perlulah mendalami karena sekarang bisa dibuka di semua aplikasi Google dan macam-macam tentang informasi itu. Ya, tapi artinya masyarakat belum juga mengerti. Nah, oleh sebab itu sebagai sebuah gerakan media juga bertanggung jawab memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa produk organik ini lebih sehat, bukan hanya orang vegetarian sebetulnya yang disadarkan. Enggak, kalau aku sih nggak ngelihat vegetarian atau nggak vegetarian, manusia aja. Itu sih jadi masalah. Kenapa? Kita mau sehat, carilah makanan yang sehat kan gitu. Nah, kenapa aku bilang organik ini sehat? Ya karena tidak ada atau minim sekali lah paparan-paparan yang aneh di sana. Betul. Itu tujuan organik. Kalau bahasa yang paling sederhana, sayur sawi atau kubis yang masih bolong-bolong dimakan ulat, itu artinya sehat. Tapi buat pasar lokal, orang kita, yang dia suka yang licin seperti lilin. Nah, padahal sayur-sayur organik pada umumnya dikupas kulit pertama masih ada titik-titik bekas ulat itu. Betul. Nah, tapi kalau kulihat kebetulan pernah jalan ke pasar organik di luar. Kalau untuk sayuran memang relatif kita bilang seperti yang Bang ceritakan tadi, bahwa tidak mulus sekali, kan gitu deh. Ya mulus pasti orang mau merawat tanamannya pasti dirawat, tapi ya tidak mulus sekali karena tidak ada racun yang menyentuh tanaman. Tidak ada residu pestisida di situ. Makanya hewan apapun masih bisa berada di sana. Nah, Bang, kalau yang kayak gitu, yang Abang lihat sebagai
ambasador atau dutanya organik Asia nih. Di Asia tuh kan? Pak? Asia. Nah, tren itu di Indonesia gimana? Jadi sekarang ini ada 3 hal ya, 3 K. K pertama kebijakan tentang organik. Oke. Kebijakan itu artinya mulai dari peraturan, undang-undang, segala macam, pokoknya regulasi lah ya, kebijakan. Yang kedua kelembagaan tentang organik. Yang ketiga kebersamaan, persepsi tentang organik. Oke. Nah, kebijakan banyak daerah, kabupaten, kota, provinsi yang sekarang ini sudah mempunyai PO, Perda Organik. Oh, udah ada. Nah, sudah Oke. ada. Misalnya Sumatera Barat, Oke. Bali, Oke. di NTB juga sudah ada. Bisa di search lah itu kan. Kita disebut Sedang proses. berarti nggak mau tinggal ya? Nggak mau ketinggalan. Jadi di Untung Sumut lah. sekarang naskah akademiknya, Oke. ya saya juga ikut di situ di dalam memperjuangkan, sudah di Perda Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Oke. Nah, itu satu soal, supaya apa? Supaya andai kata label tadi memang cost, Oke. mestinya subsidi dari Dinas Pertanian Oke. terhadap produsen organik ada dong. Iya. Ke produsen yang non organik aja ada, masa ke situ Iya. nggak? Betul. Gitu. Sama-sama petani kok. Petani. Ah. Apalagi kalau dia misalnya mau berekspor ke Malaysia, ke Singapura, memang membutuhkan sertifikat kan. Nah, kan nanti kan menghasilkan devisa. Betul. Nah, jadi itu selama ini kan kayak jual sate kan, dorong sendiri, bikin sate sendiri, Nah, itu jual yang sendiri kan gitu kan. Tidak. Giliran goyang-goyang kaki kena kita. Nah, jadi Nah, itu. berarti berhasil. Banyak duitnya, pajaknya masuk. Jadi melalui saluran Orbit ini, podcast ini, kita mendorong parlemen-parlemen kita, DPR-DPRD kita, concern lah terhadap peraturan daerah, Ranperda Pertanian Organik Sumatera Utara, yang sekarang sedang digodok. Itu Sumut ya? Ya, Itu harusnya udah harus turun juga ke kabupaten kota kan? ya, harus. Berarti mereka juga seharusnya udah siap-siap nih. Ya. Kabupaten kota kan? Iya. Di sini udah mulai Ranperda. Udah rencana? Udah masuk Ranperda? Saya nggak tahu kalau di kabupaten kota. Enggak di kita di Sumut? Kalau Sumut sudah jadi naskah akademik, sudah dibahas universitas, Jadi udah menuju Perda kan? menuju Perda. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi induk Oke. untuk menjadi rujukan daripada kabupaten kota. Ya paling nggak kabupaten kota juga udah aware kan? Udah Ya. Tapi ada juga masalah. Seperti Kabupaten Serdang Bedagai beberapa tahun yang lalu ketika Perda itu digulirkan, justru petani, sebagian besar petani tidak setuju. Kenapa? Pertama, menurut dia repot. Nanti cari pupuk kandangnya kemana, ini begitu, udah gitu nanti jual padinya kemana, berasnya kemana. Memang petani sekarang nggak kayak petani yang kugambarkan itu, bahwa setiap petani itu masih punya kandang kerbau, Iya. kandang. Nah, maka sudah ganti semua. Lembu sudah diganti sepeda hand traktor. Semua segala Berarti macam. mekanisasi pertanian Ya, menggeser hal-hal tertentu. Ya, kearifan-kearifan lokal itu di sini. Tapi kalau kita di Kabupaten Tabanan di Bali, Oke. itu perdanya provinsi jalan, perda kabupatennya jalan, sehingga di sana itu Desa Jatiluwih itu yang kami kunjungi, Kabupaten Tabanan, itu setiap sawah itu memang ada kandang lembu di sawah itu. Ya. Lembunya nggak pulang-pulang. Lah, kan memang kalau yang gambaran aku Bang, waktu aku kecil dulu di kampung makku, itu di sawah, itu ada dangau. Dangau, ya, ada. Ya kan? Dangau-dangau itu ada tempat tinggal orang, ada tempat tinggal hewan, dan segala macam. Dan Ya. itu semua di sawah. Iya. Nah, kabupaten di Sumatera Barat itu yang terkenal itu tanah datar, kalau organik itu. Oke. Nah, daerah Pagaruyung dia. Pagaruyung. Nah, daerah Daerah mulanya Sumatera Barat lah mungkin. itulah itu, daerah itu ya itu di Koto apa itu namanya, Koto Gadang apa yang dekat antara Padang Panjang dengan Bukit Tinggi itu. Di situ ada pasar di pinggir jalan tuh, produk-produk organik semua. Oh, Kota Baru. Kota Baru, daerah situ. Nah, jadi di Bali tadi regulasi itu jalan, dan Desa Jatiluwih itu yang kami kunjungi
semua sawah itu ada kandang lembu. Lembunya itu 2, 3, satu sawah itu kan. Biasanya dia agak mereng gitu dibikinnya, sehingga kotorannya itu langsung Ngalir ke belakang, ke bawah. Terkumpul dia. Saya perhatikan gitu kan. Oh, waktu saya belajar di Jepang juga begitu. Dia bikin kandang lembu itu di tanah perengan gitu, ya kan. Terus dikasih bak 3 disekat gitu. Jadi kotoran yang pertama masuk sini, sekat kan. Sebulan kemudian ini dibukanya, masuk kan. Terpenuh di kedua. Sebulan kemudian dibukanya, ngalir ke ketiga. Nah, yang ketiga itu nanti udah siap lah itu ke ladang. Nah, jadi itu gravitasi bumi aja selalu bikin kandangnya di tempat yang mereng seperti itu. Mau kandang babi, mau kandang lembu, mana begitu caranya bikinnya. Nah, di Bali itu karena regulasinya itu jalan seperti itu. Ya, karena sistem sawahnya kan subak juga, kan dia. Ya, subak. Jadi ngalir. Itu subaknya itu jadi geopark, geo apa namanya culture heritage ya, yang dilindungi UNESCO itu sekarang. Nah, tapi saya mikir. Di situ saya tanya, ini kalau di Sumut, lembu bapak ini kan ditinggal di hutan, di sawah. Ini saya rasa kalau di Sumut dicuri orang. Bukan, dibawa jalan-jalan sama orang. Gitu. Begitu Pak? Iya, karena sekarang ini di daerah-daerah Deli Serdang begitu, orang melihara lembu itu dalam rumah. Karena takut. Ya kawan tidur. Kawan tidur, baulah istilahnya. Walaupun biasa terpaksa disapu, diapakan. Jadi bawa lembu lah dalam dapur rumah. Jadi di sana enggak. Jadi saya melihat, kalau di kami ini tidak ada pencuri Pak. Katanya nggak ada pencuri, apalagi pencuri hewan katanya. Nggak ada Pak. Karena semua orang punya begitu. Jadi ini tadi yang saya katakan pertama, kebijakan ya. Nah, jadi kebijakan ini saya pikir harus didorong pengetahuan, disadarkan dan lain-lain lewat media Orbit misalnya. Nah, baru yang kedua tadi kelembagaan. Nah, kelembagaan di Bali yang ideal itu saya lihat kelembagaan pemerintah diakui, tapi kelembagaan lokal yang laten itu tetap hidup. Ya, ini jadi masalah kan kalau Abang cerita Bali, itu aku udah langsung Bali pantas. Kenapa? Bali pantas karena di situ adat masih berjalan, sehingga ada aturan-aturan adat masuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara kita di Sumatera Utara, kita kan sekarang kalau dibilang tatanan adat nggak ada, mungkin juga. Ada dalam pesta-pesta perkawinan, kematian ada. Ada, cuman di dalam situ yang dalam kehidupan real. Dalam real ekonomi, yang berbau ekonomi nggak jalan. Seolah-olah kita dikerdilkan oleh info-info yang lain yang lebih menjanjikan. Nah, apa itu nggak bisa dibikin dalam bentuk yang hampir serupa, walaupun tidak dalam tatanan adat, tapi tatanan kelompok. Kayak kelompok tani, tetapi yang punya keeratan dan kekuatan yang hampir sama. Masih punya kohesivitas. Iya. Seperti itu yang dilakukan oleh saya sebagai ambasador. Saya juga melakukan pendekatan dengan Lembaga Bitra Indonesia itu. Kelompok-kelompok dampingannya itu diperkuat seperti itu. Artinya pola-pola peradatan, pola-pola kearifan itu digali. Bukannya berarti kita mematikan ya, Pak? Mematikan geraknya petani. Bukan. Jadi seperti yang saya katakan tadi di Bali itu, dia tetap di kabupaten itu ada Satpol PP untuk menjalankan undang-undang pemerintah lah. Tapi ada pecalangnya. Itu dia. Kalau dalam kelompok tani, kan itu bisa dibikin. Ya, walaupun tidak serupa, tapi menyerupai boleh kan? Bahwa ada kelompok penegak hukum di kelompok tani. Tapi di sini kan sekarang ini kan agak ruwet juga. Kelompok tani kalau tidak terdaftar di Kumham nggak diakui sama pemerintah. Itu tadi anak saya bagi-bagi dari satu organisasi membagi-bagi alat mesin pertanian. Nah, saya bilang apa nggak bisa kalian usulkan bantuan
mesin penggilingan padi mini, Oke. ya, supaya itu ada yang murah tuh 13 juta sudah bisa bagus. Kalau ada kelompoknya Pak, tapi kelompoknya harus terdaftar di Kumham. Aduh, Mak. Jadi aku jadi terbayang lagi kasus kemarin di Aceh. Gak usah kita panjang ya, awal udah paham kan yang kasus di Aceh yang dia bikin benih Padi yang bagus tuh ya, benih padi unggul yang malah dipersoalkan dia. Nah, yang di Jawa juga pernah ada kejadian yang serupa kan. Itu kan aneh, seharusnya kan kebijakan itu dihargai mestinya sebagai ada orang pintar begitu. mungkin Perda Bang bisa usulkan seperti itu. Ketika itu terukur hasilnya, Iya. Why not? Why not gitu. Jadi kalau begini kan negara sepertinya tidak menghargai Kearifan lokal. Apalagi zaman sekarang rakyat itu belajar mandiri ya dengan adanya akses informasi yang luar biasa ini kan. Aku justru kepegang itu Bang. Mandiri. Ya. Ya. Bung Karno bilang berdikari. Berdikari. Itu adalah bentuk dari mandiri kan. Mandiri betul. Dan kalau kita kaji dari preambul, Ya. arahnya kan kemandirian. Kemandirian, kedaulatan. Kedaulatan. Betul. Nah, kalau kita masih tergantung dengan global, Ya. berarti Pancasila kita kangkangi loh. Kangkangi, betul. Ini secara politik dalam pemahaman yang sederhana begitu. Karena Trisakti ya dalam zaman kabinet periode pertama itu tapi tidak berjalan di bawah. Zaman Soekarno tidak berjalan di bawah. Jadi saya melihat kita ini seringkali membuat solusi-solusi palsu. Ya. Jadi, Sementara kondisi sudah transparan. Gitu. Dimanapun ada berita di dunia, manapun ada berita. Hari ini keluar di sana, hari ini juga keluar di sini. Nggak bisa sebetulnya sekarang ditutup-tutupi kan. Nah, soal kertapi WOS saja saya baca di media itu katanya biaya WOS di Indonesia ini kok bisa 3 kali lipat. Kok masih mending sih dari Cina dengan biaya yang sama. Di data yang terakhir ku dapat dari medsos. Medsos ya. Biaya WOS itu bisa 10 kali lebih panjang di Arab. Di Arab coba. Ya. Kita cuma 150 kilometer misalnya kan? Kita 150 kilometer, jadi 1.500 dengan biaya yang sama, similar. Coba itu. Kalau bilang sama belum ya? Similar. Nah, hal seperti itu juga aku berharap di pertanian kita. Aku membayangkan ketika aku jalan ke daerah Illinois. Di Amerika. Nah, kan daerah pertanian luar biasa. Luar biasa luasnya. Dan mereka bisa teratur. Mau mekanisasi, mau enggak, ada aturannya, ada keteraturan ini. Iya. Di Australia juga begitu, perhatikan. Wah, itu organik tertinggi Australia sama New Zealand. Nah, itu kenapa bisa? Itu ya. Aku cuman berharap kepada ambasador. Ya. Ya kan? Kalau kita cerita ini panjang nih, Bang. Betul. Nanti suatu waktu aku minta lagi Abang ngawani aku lagi untuk cerita. Itu selesaikan dulu tadi kebijakan, perda, peraturan daerah dan lain-lain. Mungkin ada perbub, ada perwal segala macam itu belum tuntas. Sumatera Utara baru proses. Nah baru kedua tadi kan kelembagaan. Nah lembaga itu harus ada Kumhamnya, ada harus terdaftar di Dinas. Jadi lembaga-lembaga kearifan lokal yang sesungguhnya memahami kearifan kebutuhan dia sendiri itu tidak dihargai. Nah, baru yang ketiga kebersamaan produsen dan konsumen. Sebetulnya kan organik ini juga bisnis. Ya. Bisnis. Kalau aku bilang sekarang justru sangat bisnis. Nah, karena Abang ingat ketika udang kita ditolak di Eropa. Hanya gara-gara ada kontaminasi kloramfenikol. Obat. Antibiotik. Kenapa ketika kita mengajukan hal yang bersih tidak disupport kan lucu. Betul. Padahal kalau kita tengok Bang ya di pasar ASEAN, seandainya sayur kita, beras kita diterima terbuka dengan bebas di Malaysia, Singapura, Thailand mungkin enggak ya. Malaysia, Singapura, Filipina juga enggak karena dia punya beras. Dan daerah lain yang punya, yang membutuhkan gitu.
Nah, satu lagi yang perlu diapil melalui Orbit ini sebagai gerakan organik itu di luar negeri, masa jauh-jauh di Filipina itu sudah banyak universitas itu mengkhususkan universitas fakultas pertanian organik. Oh, Sudah gitu. sudah. Sudah. USU. Oh, di sini mata pelajaran aja belum. Mata pelajaran aja belum. Jangankan sampai kepada fakultas ya. Mudah-mudahan ambasador bisa masuk. Nah, karena- itu dia. Di Eropa itu sudah ada apa namanya? Kalau di organic district. Kalau di Eropa kita nggak usah, Nah, karena mereka kan udah lebih dulu mengalami kegagalan-kegagalan. Kegagalan dalam ya, udah banyak proses belajarnya. Belajarnya. Nah, barangkali juga melalui Orbit perlu didengungkan ya. Kan orang yang sumut ini kan sudah lazim kalau berobat di Penang. Ya. Dan yang paling banyak di Penang itu kabarnya itu suku-suku dari dataran tinggi yang berobat. Nah, jangan-jangan karena setiap hari menghirup Hal-hal yang tidak baik. racun ya di dalam pernapasan sehingga ada timbul kanker ini itu segala macam. Ya, jadi artinya apa? Tanpa kita sadari karena tidak ada penelitian tentang air susu ibu dan segala macam, rupanya zat-zat residu kimia ini ya telah menumpuk di hari-hari umur 50, 60 itu baru reaksinya berobatlah ke sana semua. Sebetulnya aku punya pengalaman ketika aku ikut mengurus satu lembaga kanker anak. Kanker ya. Ya, ada indikasi di kawasan-kawasan perkebunan, pertanian yang intensifikasi dengan segala macam itu, paparan bahan-bahan kimia tertentu itu memacu kanker pada anak. Iya. Jadi kurasa memang kita harus kembali ke organik dan hal-hal yang lebih menguntungkan daripada yang merugikan. Jadi peranan perguruan tinggi harus kita himbau. Ya, sebetulnya kalau aku belajar dari apa yang Abang bilang tadi, itu udah mengarah. Wereng. Nah, Ya. hama orang. Dari wereng kita nggak mau belajar, kurasa Ya, itu udah bukti nyata. itu udah bukti nyata bahwa Dibanting, saya yang langsung membanting dengan dosis yang berlipat-lipat. Ya waktu itu ya saya belum ngerti organik itu ya. Pakai mist blower saya, pakai mesin. Wah, seperti ampas. Biarlah lembu kami habis untuk membeli racun ya. Asal padi kami panen. Padahal hasilnya harga lembu itu lebih mahal daripada harga panen. Padahal dia memberi pupuk dan segala macam yang kita abaikan. Kurasa memang pengalaman kita ikutilah apa yang kita udah dapat dari perjalanan bangsa ini. Bangsa ini kalau nggak salah dulu bangsa agraris, Bang. Agraris, jelas. Ya. Dan bisa mensuplai gula ke seluruh dunia, bisa mensuplai padi, beras. Dulu kan kata-katanya gitu, kita bangsa pelaut dan bangsa agraris. Agraris ya. Tetapi di mana kita nggak tahu akhirnya menjadi bangsa industrialis katanya. Ya, entah di mana salahnya. Dan sekarang tergantung. Dan sekarang ketika fakta melihatkan bahwa pangan akan menjadi power terbesar, bahkan bisa mengalahkan nuklir sekalipun, Ya. kita nggak juga berpikir bahwa hidup itu berarti, kesehatan itu berguna. Ya, betul. Dan seperti yang gambaran Bang Ambasador kita, bahwa organik itu juga bukan suatu yang tak mungkin dilakukan, karena zaman dulu kita udah melakukan. Nenek moyang kita udah melakukan. Iya. Orang Batak sudah punya umpasa soal itu. Nah, orang Batak bahkan udah punya apa itu kata-kata ya, upasa namanya, kata-kata bijak gitu ya. Masih berpikir, kurasa sekarang waktunya kita berpikir untuk berbuat lebih baik daripada kita menjadi lembu, dicucu hidungnya untuk ikut kepentingan orang lain, mendingan kita memperkuat kaki untuk berdikari di tanah kita sendiri. Setuju. Itu prinsip organik. Betul, Pak? Betul. Terima kasih banyak. Aku senang bisa ketemu dengan Ambasador Organik, dan kali ini kita cerita organik, mungkin kali lain kita cerita yang hal lebih
lebih politis mungkin. Politis, ya. Karena Abang juga pernah terlibat dalam gerakan politik. Ya. Jadi sampai di sini dulu kami sudah obrolkan, tinggal kalian di rumah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi